pemirsa, senang sekali saya Yongki Ulimpa kembali menyapa Anda dalam program Tajuk Utama. Dan pemirsa, seperti biasanya kita akan mulai perbincangan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Ya, pemirsa, topik yang kita perbincangkan di malam hari ini adalah paduan ukulele ke-67 GKI masuk rekor muri. Ya, pemirsa, pada hari Kamis 26 Oktober 2023 kemarin kita bersama-sama telah melakukan syukuran bersama terutama bagi umat GKI Tanah Papua karena merayakan ulang tahun GKI di Tanah Papua. Karena selama 67 tahun GKI berada dengan pemberitaan firman Tuhan kepada umatnya, dan yang paling berkesan dan tidak akan dilupakan oleh dunia bahwa di tanggal tersebut klasis GKI Sorong mampu membuat rekor muri dengan mempersembahkan lagu pujian rohani yang kemudian mendapat prestasi terbaik dan pertama kali terjadi di GKI Tanah Papua untuk klasis GKI Sorong. Dan pemirsa, topik ini akan kita perbincangkan atau kita bahas bersama ketiga orang narasumber. Akan saya perkenalkan. Yang pertama, Ibu Pendeta Jane Funata Bahaurisa, Ketua Badan Pekerja Klasis GKI Sorong. Selamat malam Ibu Pendeta. Selamat malam. Salam sehat. Ya. Juga ada Wakil Ketua Badan Pekerja Klasis GKI Sorong, Bapak Penatua Panik Teopiori. Selamat malam. Bapak. Juga Ibu Pendeta Els Maniagasi, anggota PPK Wilayah 3 Klasis Sorong. Selamat malam Pendeta. Ya, ini Ibu Ketua Klasis tapi juga Bapak Wakil dan Ibu Pendeta Els. Ini topik kita malam ini yaitu paduan ukulele HUT ke-67 GKI masuk rekor muri. Saya sebelum membahas ini lebih jauh nih, saya ke Ibu Ketua Klasis dulu nih, sosok perempuan yang hari ini memimpin Klasis GKI Sorong. Ibu Pendeta Jane, Anda adalah perempuan pertama yang menjadi Ketua Klasis GKI Sorong. Apa perasaan Anda? Ya, pertama tentu bersyukur kepada Tuhan karena luar biasa. Kita masing-masing orang tuh kita tidak tahu bagaimana Tuhan akan membawa kita ya. Saya lahir besar di Sorong dan ketika kembali mengabdi di Sorong, di Klasis Sorong, dan bersama-sama dalam proses tahun lalu sidang Klasis terpilih di tanggal 22 September, itu tentu tidak bisa diungkapkan, artinya sangat senang, sangat gembira, sangat bersyukur karena saya menjadi perempuan pertama yang menjadi Ketua Klasis Sorong. Tapi kan bukan saya pertama-tama, itu karena Tuhan memang sudah menentukan setiap orang, dan saya punya teman-teman di sekitar yang percaya bahwa dan memberi dorongan, memberi motivasi bahwa ayolah Kak, kali ini kakak, kali ini perempuan lah yang jadi Ketua Klasis Sorong, dan itu terwujud, ya syukur kepada Tuhan. Iya, ya. Memang itu sudah dari pertama memang Tuhan mengizinkan atas dukungan dari seluruh warga GKI di Klasis Sorong, dan Anda adalah perempuan pertama yang mengikuti sejarah di Klasis GKI Sorong. Ya, hujan ini Klasis Sorong baru saja mendapatkan rekor dunia oleh muri bertepatan dengan HUT GKI di Tanah Papua. Bisa diceritakan Ibu Pendeta terkait momen 1224 ukulele itu? Iya, Bung Yongki, ini sebenarnya sebelum masuk sampai kita bisa mencapai 1224 pemain ukulele itu, sebenarnya saya sejak awal, sebelum saya menjadi Ketua Klasis, saya pernah punya harapan bersama itu mengusulkan untuk ada paduan ukulele, tapi itu belum tercapai. Terus waktu saya menjadi Ketua Klasis, saya mengusulkan, menyampaikan kepada Badan Pekerja Klasis, kita bikin lomba, mengusulkan lomba Pasca itu, di Pasca itu menjelang Pasca ada lomba ukulele. Lalu saya lihat di situ antusiasnya jemaat, khusus anak-anak itu luar biasa. Oke, setelah dilihat di situ, saya bilang sama Badan Pekerja Klasis di rapat dan menawarkan kepada teman-teman ketua-ketua majelis jemaat, gimana kalau kita menuju 26 Oktober itu bikin paduan ukulele 1000 orang. Kan memang itu pertamanya, ini tidak gampang ini 1000 orang. Tapi saya memotivasi teman-teman waktu itu, karena kita baru saja launching database Klasis Sorong itu anggota jemaatnya 59.000 jiwa. Masa sih dari 59.000 jiwa kita tidak bisa dapat 1000 orang? Lalu teman-teman, oke, kita mulai, dan
saya senang sekali kita bisa memulai itu dan tercapai. Ya, ya. Ini memang motivasinya sudah sebelum menjadi ketua kelas, Bu ya. Sudah mempunyai mimpi itu sebelumnya. Kenapa ukulele yang dipilih, Bu Jane? Iya, ya ukulele karena saya lihat itu sangat simple ketimbang alat musik yang lain toh. Ya. Dan ini tuh sangat merakyat. Memang kalau bicara tentang sejarah ukulele jauh sebelum ini orang bilang tapi di Papua kita bukan. Dulu tuh main juk 4 tali itu ya. Dan saya menawarkan ukulele karena memang tadi simple dan pasti anak-anak juga bisa, karena target awal saya bersama dan Badan Pekerja Klasik sejak awal adalah membawa anak-anak itu untuk mereka juga mencintai musik. Yang gampang mana ya? Oh, ukulele. Memang ada yang bilang suling juga bisa, tapi saya oke, ukulele. Dan kita bukan hanya sekedar bawa anak-anak main ukulele, kita mau membentuk anak-anak juga menjadi pribadi yang bisa bersosialisasi dan orang. Gadget itu sebenarnya merampas kebebasan anak untuk berjumpa dengan teman-teman lain kan. Dan secara khusus kita di lingkungan gereja, dengan begitu sebenarnya dia akan punya mental yang sejak awal terbentuk, karakter anak yang terbentuk betul-betul luar biasa bagus, di mana dia sejak awal masih kecil itu dia sudah mencintai pelayanan di gereja, karena target kita itu panjang ke depan. Ya toh, anak-anak sekarang kumpul di gereja dan mereka kemana-mana tuh, coba kalau diperhatikan mereka latihan terus, kumpul-kumpul, senang sekali. Lalu pergi pelayanan kemana-mana, itu satu. Yang kedua, kita juga punya target Badan Pekerja Klasik tahun depan itu di ibadah-ibadah anak-anak itu akan, atau yang main ukulele mereka akan bisa iringi, jadi bisa bergantian, variatif. Jadi di pengiring musik di gereja itu tidak hanya organ atau trompet, ya kita juga bisa ukulele, ya gitu. Iya. Baik, saya ke Pak Fanik. Ini tadi dijelaskan oleh Ibu Ketua Klasis, memang ini sudah menjadi motivasi sebelum menjabat sebagai Ketua Klasis, dan itu mimpi itu bisa terwujud setelah Badan Pekerja Klasis yang periode ini yang diketuai oleh Ibu Ketua sendiri. Pak Fanik, persiapan untuk kemudian mencapai ini seperti apa nih? Pasti mengumpulkan, tadi disampaikan Ibu Ketua Klasis bukan gampang, ini 1.000 orang dikumpulkan. Bagaimana langkah sampai kemudian mempersiapkan dan itu terwujud bisa menghadirkan atau mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak ini? Iya, Bung Oki, ya kita bersyukur ya kebersamaan kita di Klasis Sorong ya, Klasis dan jemaat ini kan sangat ya kita puji Tuhan gitu ya. Setelah terbentuk tim perayaan HUT ke-67 di Kedara Papua Klasis Sorong, ya tim mulai merencanakan kegiatan-kegiatan, salah satunya yaitu paduan ukulele, 1.000 gitu. Ya, metodenya kita sampaikan ke pimpinan-pimpinan jemaat ya, majelis dan jemaat untuk mempersiapkan tim atau pemain ukulele mulai dari anak-anak sampai majelis dan orang besar gitu ya. Ya terus kita dorong terus ya, sehingga ya komunikasi itu terus diikuti dan data pemain ukulele di setiap jemaat itu terus tim ikuti, ya, tim ikuti terus setiap saat sampai dapat 1.000 itu ya, 1.000. Dengan metode latihannya, lagunya diberikan ke jemaat, ya, jemaat berlatih sendiri di jemaat dengan lagu itu. Nanti sudah mendekati Hamin 5 itu, dikumpul semua jadi satu, mulai ya main untuk untuk kesamaan nyanyi dan main itu, sehingga keserasian itu muncul gitu ya. Jadi ya sangat luar biasa ya, tim atas dorongan juga dari Badan Pekerja Klasis ya, untuk terus berkomunikasi. Ini tinggal komunikasi kita
dengan ketua-ketua jemaat, majelis jemaat, ya, dengan jemaat. Capai ya, kita persiapkan 1.000. Tetapi akhir pada saat kita terus mendata, ya, mohon informasi dari jemaat-jemaat, udah lebih 1.000. Lebih dari 1.000. Syukur Iya, lah ya. iya. Dan pada saat kita tanggal 26 itu main, ya, kita juga kaget pada saat Direktur Muri mengumumkan itu 1.200 lebih. Wah, luar biasa kita Iya. ya. 1.224, Tuhan baik begitu ya. iya. Ya. Iya. Seperti itu. Jadi ini mendapat dukungan semua kita jemaat. Termasuk di jemaat ya, PHMJ-nya juga. Iya, dukungan iya, Pol. semua. Iya. Memang ini targetnya untuk anak-anak ya, Pak Fanik ya? Ya, awalnya kita lomba seperti tadi Ibu Ketua sampaikan pada saat pasca itu. Iya. Kita lomba untuk anak-anak PAR. Ini mulai dari lomba pasca nih, dari hari Iya, pasca ya? iya. Iya, iya. Oh, itu antusiasnya luar biasa. Dan ya, lihat tampilan anak-anak PAR, ya kita kembangkan di HUT ke-67 kita kembangkan untuk semua, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa jemaat, sampai majelis jemaat, bahkan ketua-ketua jemaat juga. Ketua jemaat juga. Iya, seperti itu. Iya, iya. Pak Fanik, waktu mulai disampaikan ke PHMJ di jemaat-jemaat, apa ada yang memang tidak memberikan respon, tidak mendukung misalkan? Tidak ada sinyal seperti itu, tapi memberi respon karena semua mencari juk lele ya. Ya, semua mencari juk lele. Artinya semua mendukung. Iya. Iya. Jadi semua mencari juk lele sampai ya mungkin habis mungkin ya juk lele di kota ini. Pesan dari luar juga gitu ya. Iya. Terus ada bantuan-bantuan juga yang diberikan ya, Iya. oleh potensi-potensi jemaat kita, ya itulah. Iya, 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 iya. Saya ke Ibu Pendeta Els, ini untuk persiapan dalam rangka event ini ada pelatih yang mungkin didatangkan dari luar misalkan, atau memang menggunakan potensi di klasis GKI Sorong sendiri? Tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Iya. Masing-masing di jemaat ada pelatihnya. Di jemaat masing-masing. Iya. 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 Ada pelatih Baik. utama. Ya, ini menarik ini perbincangan kita, tapi kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam perbincangan di Tajuk Malam hari ini, dan tentunya masih dengan topik yang sama, yaitu paduan ukulele HUT ke-67 GKI masuk rekor muri. Ya, saya lanjutkan ini ke Ibu Pendeta Els dulu nih. Untuk kesiapan tadi disampaikan Pak Fanik sebagai ketua panitia ya, Iya. tapi juga Ibu Els sebagai bagian dari panitia juga. Apa kendala yang didapatkan ketika menyiapkan untuk menghadirkan 1.000 orang, bahkan kemudian pada saat pelaksanaan begini ternyata lebih dari 1.000 orang itu? Kita awalnya memang target kita hanya 1.000. Ya. Dengan komunikasi ke ketua jemaat, meminta data dari jemaat, dari setiap jemaat berapa orang yang akan ikut dalam paduan ukulele itu, ternyata di hari terakhir itu melonjak 1.200. Tapi 1.224. Tapi memang kita sudah antisipasi karena gedung ACC itu kita sudah pastikan 2.000 kursi. 2.000 kursi khusus untuk paduan ukulele itu 1.200. Ya. Tapi karena memang gedungnya juga memadai dan fasilitasnya lengkap, kita juga tidak menghitung itu dari Muri yang menghitung paduan ukulele jumlahnya seperti itu. Tapi kita bisa mengantisipasi karena ya kita bersyukur ya, tim ini dibentuk walaupun hanya 1 bulan, kita mempersiapkan diri dengan terus berdoa, memohon pertolongan Tuhan, dan banyak orang yang membantu kita untuk semua hal yang tidak pernah kita pikirkan dan terjadi, semua dapat berlangsung dengan Ini luar biasa sekali nih, hanya 1 bulan disiapkan proses persiapan, tapi kemudian mendapat hasil yang sangat luar biasa. Kemudian setelah ini, yang mungkin perlu saya ingin ketahui juga berkaitan dengan fasilitas ataupun ukulele yang disiapkan, apakah memang dari jemaat-jemaat atau disiapkan oleh barang pekerja klasis ini? disiapkan oleh jemaat-jemaat, tapi juga ada bantuan. Ada bantuan di beberapa jemaat, itu diberikan dari keluarga-keluarga yang ya
jemaat-jemaat keluarga potensi. Kita ada berikan ke beberapa jemaat di Klasis Sorong. Ya baik, saya kayak begitu Klasis. Begitu ini kemarin kegiatan ini semua jemaat di Klasis Sorong terlibat ya? Atau memang ada beberapa jemaat yang tidak sempat melibatkan diri dalam kegiatan ini? Oh iya, kegiatan ini kita sebenarnya pertama bukan hanya ukulele. Ya. Tim itu ada kegiatan kita sejak 7 Oktober itu ada kegiatan bersih gerejaku, sehat kotaku. Kita kerja bakti seluruh jalan dari Saoka sampai dengan Klabim. Kita mau bilang apa? Mau bilang bahwa kebersihan itu juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga gereja yang adalah warga kota. Benar. Itu tanggal 7. Kemudian tanggal 14 ada ada senam. Ada senam sehat, terus ada lomba-lomba yang lain juga. Lomba-lomba untuk ada lomba ada cerdas cermat, ada lomba paduan suara, ada untuk kita penghayatan pengakuan iman GKI di tanah Papua. Jadi kegiatan-kegiatan itu kita siapkan sejak awal sampai dengan menuju ke tanggal 26 dan seluruh jemaat itu berpartisipasi. Memang misalnya kalau paduan suara agak ada beberapa tidak karena itu memang terbatas juga, itu lagunya sudah susah, kita harus, tapi saya bilang sama jemaat sebenarnya bukan soal juara, ini kita sedang penjemaatan Mars dan Himne GKI di tanah Papua yang baru diputuskan dalam sidang sinode ya? Iya, sidang sinode di Waropen. Lalu kita persiapkan seluruh kegiatan itu dan memang jemaat semangat, anak-anak itu misalnya ada jemaat yang terbatas tapi dia bisa mengirim walaupun cuma 3 atau 5 tapi dia kirim gitu loh. Dan saya bilang sebenarnya kita harus pastikan bahwa di 47 jemaat ini saudara kirim anak-anak, dia akan cerita 10 tahun lagi atau berapa tahun lagi bahwa pernah di 67 tahun GKI itu dia menjadi bagian dari satu paduan ukulele yang belum pernah dalam GKI di tanah Papua. Dan bukan hanya belum pernah dalam GKI di tanah Papua, waktu dari pengurus MURI sampaikan bahwa ini adalah rekor dunia. Untuk apa? Untuk kategori pujian dengan pemain ukulele terbanyak. Rekor dunia. Dunia, karena kenapa? Dia punya kategorinya itu. Orang belum pernah dalam sebuah peribadahan atau sebuah syukur acara rohani gereja misalnya secara khusus main alat musik lebih dari itu. Dan ini baru terjadi khusus ukulele, itu baru terjadi di Klasis Sorong. Dan Klasis Sorong ada di mana? Di kota Sorong, di Papua Barat Daya. Ini kan sesuatu yang juga bukan hanya untuk kalangan gereja, sebenarnya semua pihak sebenarnya paling penting lihat itu. Kalau kita lihat di layar TV sekarang itu bagaimana anak-anak itu, kita juga mempersiapkan anak-anak untuk menjadi generasi yang luar biasa ke depan dengan musik. Sebenarnya dia juga mengontrol emosinya, atau bagaimana dia juga seperti tadi saya bilang menjadi anak yang baik sejak awal, terlibat dalam semua proses baik di gereja maupun di mana. Dan saya dengar bahwa ukulele itu juga masuk dalam muatan lokal di sekolah tuh. Jadi anak-anak juga akan main ukulele di sekolah. Nanti ini kan mereka akan tong pernah mulai gitu ya. Jadi di ini sekolah minggu sudah atau di itu, event di gereja di gereja itu sesuatu yang luar biasa. Dan Bung Yongki, kita itu pertama targetnya bukan masuk rekor MURI. Kita targetnya adalah bahwa kita mau membuat sejarah dalam GKI di tanah Papua. Untuk pertama kali ada 1000 paduan ukulele, ada 1000 orang memainkan ukulele. Karena sebelumnya saya bilang sama teman-teman pendeta, kita mulai ya juga. Dan untuk pertama kali kita juga belum pernah di dalam GKI di tanah Papua, bahkan gereja-gereja yang lain ada paduan ukulele para pendeta yang isinya para pendeta. Nah, kita mulai di Klasis Sorong. Lalu saya bilang kalau begitu kita akan tingkatkan menjadi paduan 1000 ukulele. Waduh, bayangkan aja. Dan ini kan teman-teman mereka senang, gimana cara? Tapi tadi Pak Wakil Ketua Klasis yang juga adalah ketua tim untuk kegiatan ini sudah menjelaskan bagaimana kita mengatur ya. Itu sebenarnya
tidak susah. Iya. Kita punya sistem dalam gereja GKI di Tanah Papua itu secara struktural itu kuat. Artinya begini, kalau dari klasis kita ketemu sama ketua-ketua jemaat, mereka kita sampaikan dia garisnya langsung jelas. Jadi dia tidak kemana-mana, langsung ikut semua. Melaksanakan Dan apa yang itu disampaikan. memang jemaat-jemaat ikut memberi respon yang positif untuk bagian ini. Iya. Ya. Iya, iya, iya. Ini sangat luar biasa sekali karena memang satu prestasi yang diraih oleh klasis GKI Sorong. Bu Jane, Anda sebagai ketua klasis, ketika diumumkan klasis Sorong kemudian mendapatkan rekor muri, apa perasaan Anda? Ya, tentu bersyukur kepada Tuhan karena saya bersama dan Badan Pekerja Klasis kita masuk dengan periode ini dengan banyak hal yang sebenarnya juga tidak mudah untuk kita lakukan secara bersama di Klasis Sorong. Tapi ada satu bagian dalam perjalanan kita setelah 1 tahun di periode ini di Badan Pekerja Klasis, kita bukan hanya saya ya, tentu kita bersama-sama sebagai Badan Pekerja Klasis, kita ada 9 orang dan bukan hanya tong 9. Itu ada 47 ketua-ketua jemaat yang luar biasa, mereka sangat mendukung. Dan ada 47, ya kalau di satu jemaat, satu pelatih, itu ada 47 pelatih. Ya. Dan ada satu pelatih utama kita di klasis itu Bapak Taidi, yang setelah semua sudah latih di jemaat, nanti dia datang, dia yang kasih betul-betul itu. Dan ya tentu saya senang sekali karena kita punya ide, didukung oleh semua orang, Tuhan buka jalan, bagaimana banyak orang menolong loh. Iya. Karena mengurus 1000 lebih orang, wah itu penuh sekali itu ACC. Lalu menghadirkan dari Muri datang ke Sorong juga, itu luar biasa. Dan tentu saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Badan Pekerja Klasis, 8 orang lainnya, ketua-ketua jemaat, dan semua orang yang menjadi donatur. Ada sponsor utama kita, semua orang yang menolong kita untuk kegiatan ini. Iya, iya. Dan ini luar biasa sekali, bukan hanya prestasi tapi juga mengumpulkan 1000 orang untuk memuji Tuhan, itu luar biasa. Dan Sorong akan terus diberkati. Amin. Karena pujian-pujian dari bagian yang telah diberikan atau dipersembahkan oleh klasis GKI Sorong. Saya kayak wakil ketua nih Pak Fanik, jadi klasis Sorong sudah mendapat prestasi yang sangat luar biasa. Apa kedepannya lagi program untuk klasis supaya kemudian selain untuk ukulele tapi juga supaya anak-anak ini terus ada di dalam rumah Tuhan, mereka terus menyanyi memuji Tuhan supaya mereka disiapkan menjadi generasi penerus GKI ke depan? Apa program klasis GKI Sorong ke depannya lagi? Mungkin nanti kita dalam perjalanan kita ke depan kita akan melihat nuansa-nuansa, suasana-suasana, kegiatan-kegiatan yang bisa menjadikan jemaat ini tetap kuat, kokoh dalam hal pertama beribadah gitu ya, kedua memuji Tuhan gitu, dengan model-model ya. Kalau seperti di luar mungkin ada orang bikin berusaha kegiatan untuk mendapat rekor muri makan durian terbanyak gitu misalnya ya. Yeah. Kan di gereja kita nggak mungkin ya. Yeah. Suruh jemaat apa itu modelnya, makan kelapa muda terbanyak misalnya itu. Tapi kita akan pikir nuansa kegiatan yang menghadirkan suasana ibadah, suasana jemaat itu berkumpul dan ada dalam satu kesatuan, khususnya dalam ibadah puji Tuhan, dengan kegiatan, dengan gerak apa yang nanti kita akan ke depan kita akan sama-sama dengan para pimpinan jemaat ya, majelis jemaat dan jemaat, karena ini hari ulang tahun ini kan terus menerus nih, terus kita rayakan, GKI rayakan terus ini ya kan? Iya. Ya termasuk juga 5 Februari ada ya, Iya. 26 Oktober ada, HUT Klasis Sorong juga Klasis ada Sorong, gitu iya. ya. Artinya banyak event ya dalam rumah besar GKI yang Iya. bisa dilakukan untuk perlombaan-perlombaan lagi ya. Kita kan baru ukulele, tapi kalau paduan suara itu kan sudah sering ya, Iya. sering CCA sudah sering. Nanti model-model mana ya? Ya pasti ada. Ya roh-roh yang terbaik lah. Iya, iya, Gitu iya. ya. Ini luar biasa karena memang ukulele yang dipilih ini gagasan dari Badan Pekerja Klasis Sorong sangat luar biasa, karena ukulele ini juga identik dengan kearifan lokal di sini. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Jen sendiri bahwa di muatan lokal juga mereka, anak-anak ini juga sudah bermain ukulele dan mereka juga mencintai budaya mereka. Iya. Jadi
satu pertanyaan lagi nih untuk Ibu Pendeta Els ini, untuk persiapan ini anak-anak yang disiapkan ini tentu sesuatu yang bukan gampang ini dari semua jemaat yang ada, tapi juga memang tadi disampaikan sudah terstruktur, disampaikan lewat PHMJ, tapi kemudian tetapi memang ini untuk mengumpulkan anak-anak ini cukup membutuhkan kesiapan, membutuhkan waktu dan membutuhkan komunikasi yang baik. Bagaimana panitia untuk mempersiapkan bagian itu, Bu? Iya. Ditahan dulu, Bu, kita jeda dulu. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam perbincangan di tajuk malam hari ini, dan tentunya masih dengan narasumber yang sama. Saya lanjutkan, Ibu Pendeta Els, tadi sempat terputus. Ini mempersiapkan event ini dan kemudian yang difokuskan ke anak-anak sekolah minggu. Apa kendala yang dihadapi saat panitia mempersiapkan ini? Iya, seperti tadi Ya. tidak ada kendala. Kita bersyukur pada Tuhan sebab komunikasi kita dengan pimpinan jemaat, 47 jemaat itu sebenarnya sudah dimulai dari lomba dalam rangka Paskah. Jadi kita tidak mengalami kendala sebab mereka sudah ada timnya. Sudah ada tim, Iya. Bertambah terus, makanya bisa sampai 1000. Itu target pertama 1000, ternyata lebih. 1224. Iya. Iya. Jadi tidak ada kendala di jemaat-jemaat karena sudah dimulai dari pasca lalu lomba itu yang dikuatkan oleh ketua-ketua jemaat Dikuatkan di masing-masing jemaat, ya? Iya. Jadi penguatannya di ketua-ketua di jemaat-jemaat masing-masing dengan para pelatih. Ya. Terus nanti H-5 itu kumpulkan. Kenapa kita ke ACC? Karena ternyata waktu H-5 itu mengumpulkan semua tim ukulele ke Klasi Sorong 47 jemaat. Kita di Immanuel Beswesen, itu tidak muat lagi sampai di luar. Makanya ide dari ketua Klasis, Ya. kita juga sebenarnya tim ini agak sedikit, mau ke ACC seperti apa, tapi semua dapat berlangsung dengan baik. Iya, iya. Artinya ini berbeda dengan perayaan-perayaan sebelumnya ya untuk Klasis GKI Sorong sendiri, karena perayaan HUT GKI ataupun event-event gereja di tahun kemarin berbeda dengan tahun ini. Pas di saat HUT GKI dan Klasis Sorong meraih rekor muri, ini satu hal yang sangat luar biasa. Anda sebagai pelayan sendiri, Anda melihat apa yang sedang digagaskan oleh Badan Pekerja Klasis yang baru ini? Iya. Kita bersama, saya anggota BPK. Bagian dari anggota. Iya. Jadi senang sekali ya karena ide dicetuskan oleh pimpinan kami dan kami meresponinya dengan baik karena ada juga dukungan dari semua jemaat, tapi juga anak-anak Tuhan. Saya bersyukur ada di Klasi Sorong ya untuk kegiatan yang seperti ini tidak pernah kita pikirkan. Tapi Tuhan bawa kita sampai hari ini melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi ya. Senang, terharu dan tidak ada kata-kata lagi. Tidak ada kata-kata lagi. Iya, iya. Satu anugerah yang Tuhan berikan bagi Klasi Sorong dan ini sangat luar biasa untuk menyiapkan generasi GKI ke depannya ya. Ibu Pendeta, satu lagi ini dalam perlombaan itu ada 6 lagu rohani ya yang dikumandangkan. Apa alasan sehingga hanya 6 lagu itu yang kemudian dipakai untuk kegiatan ini? Ibadah kita tanggal 26 itu paginya di jemaat-jemaat, jadi sudah ada ibadah yang sudah diatur oleh sinode dengan tata ibadahnya. Sore harinya itu konsep kita hanya resepsi, ya, ibadah syukur menghadirkan pemain ukulele 1000 target kita lebih dengan lagu-lagu yang menceritakan tentang GKI, tentang pelayanan gereja, ya tentang anak-anak. Ini mungkin di segmen terakhir bisa dinyanyikan salah satu nih, karena kebetulan ada juga di sini kita juga bisa mendengarkan nanti di segmen terakhir. Iya, iya. Baik, saya ke Ibu Ketua Klasis. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Fanik sebagai Wakil Ketua Klasis juga tentang kedepannya nanti apa yang sedang atau dipikirkan oleh Badan Pekerja Klasis untuk selain ukulele tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain lagi. Ibu Pendeta Jen sendiri sebagai tadi saya sampaikan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua Klasis di Klasi Sorong,
apa program ke depan nanti nih Bu Ketua Klasis, selain ukulele tapi juga karena Anda merupakan salah satu ketua Klasis yang mempunyai ide cemerlang yang hari ini membuat prestasi besar di Klasis Sorong. Kedepannya prestasi apa lagi Bu Jen? Ya, kalau masih sekitar musik, ini ukulele dulu ya, ukulele. Ya. Saya sebenarnya membayangkan atau sudah merencanakan bersama teman-teman, kita sudah bicara lepas bahwa menuju Natal nanti kita mau bikin konser Natal itu dengan ukulele. Iya. Memainkan lagu-lagu Natal dengan ukulele. Wah, anak-anak sudah senang itu karena oh kapan itu Ibu, gitu kan. Jadi kita jangan putus nih Oktober terus nanti tunggu lagi baru tidak. Ya Tuhan sayang, walaupun ini sebenarnya pasti teman-teman juga bukan agak berat tapi padat. Kita padat karena mau sidang jemaat tuh, jadi memang padat. Jadi saya bilang sebenarnya kita tinggal kirim lagu dulu, nanti pelatih latih, nanti kita akan cari waktu untuk ketemu. Dari kegembiraan di Oktober itu jangan putus, ya. Dan ini akan menjadi konser juga Natal yang luar biasa karena belum pernah orang konser Natal dengan mainkan ukulele atau lagu-lagu Natal. Dan ini juga. Lalu berikutnya sebenarnya masih dengan musik, saya juga sudah bicara lepas sama teman-teman, membayangkan bahwa kita bukan hanya ukulele, muatan lokal tuh ada tifa, ada suling. Kalau misalnya nanti berikutnya kita bisa gabung ini, waduh, bayangkan sudah kalau sudah ada 1000 pemain ukulele, terus nanti kita dapat yang pemain tifa atau yang suling, wah ini musik itu melintas semua hal ya. Bayangkan ini anak-anak semua masuk, jenis kelamin, latar belakang suku, jemaat semuanya, dan waktu kita main ukulele dan menyanyi 1000 lebih, bayangkan itu. Kalau dalam keyakinan kita tuh iblis gemetar, iya, iblis gemetar, dan ini harus kita tanamkan. Dengan begitu ada kehadiran kita Klasis Sorong, warga jemaat di Kota Sorong, di Provinsi Papua Barat Daya, kita juga membuat pemerintah kita juga bangga gitu loh kan. Klasis Sorong mana? Oh, Kota Sorong, di mana itu? Papua Barat Daya. Itu kan. Jadi ya Tuhan sayang setiap waktu. Memang saya sudah juga ada harapan di tahun depan nanti kita apalagi nih nanti. Jangan bilang sekarang nanti. Nanti there is no secret. Masih menjadi rahasia bagi seorang ketua Klasis. Begitu ini untuk kegiatan ini sendiri, apakah memang hanya oleh GKI khususnya Klasis Sorong saja atau ada dukungan dari pemerintah daerah atau kelompok-kelompok lain ini? Oh, dukungan pemerintah luar biasa. Jadi kita sangat berterima kasih kepada, selain kita punya donatur anak-anak gereja, jemaat, anggota jemaat yang potensial, yang mereka memberi dukungan yang luar biasa. Ada yang sumbang ukulele, sumbang dana, pokoknya memastikan bahwa semuanya termasuk untuk kita bisa di ACC. Ya, kalau saya boleh menyebutkan juga itu keluarga sponsor utama kita itu Railif Panorama Hotel ya, kalau saya boleh menyebutkan. Lalu ada banyak anak-anak Tuhan di anggota GKI yang luar biasa membantu kita. Nah, saya bersama Badan Pekerja Klasis tentu juga berterima kasih karena pemerintah Provinsi Papua Barat Daya itu juga menolong, menunjang, memberi dukungan. Lalu pemerintah Kota Sorong, ya, itu PJ Gubernur, PJ Wali Kota, tapi juga pemerintah Kabupaten Sorong, PJ Bupati Sorong. Jadi semua terlibat. Ada mitra-mitra kita juga. Mitra-mitra kita itu Bank Rakyat Indonesia, ada Bank Papua, yaitu dan CBM tentu ya, ini mitra kita juga, itu memberi dukungan kepada kita. RRI juga, itu jadi semua bisa berjalan dengan baik itu karena semua pihak. Dan waktu kan sebelumnya bukan kita bilang ke mereka kita mau daftar rekor muri, mau bikin paduan ukulele, mereka dengar 1000 saya, mereka bilang, hah? Wah, langsung dong senang sekali mendukung. Dan waktu ternyata ini mendapat masuk di rekor muri, tercatat, dong tambah senang lagi bahwa mereka menjadi bagian
yang ada di dalam sejarah ini dengan memberi dukungan. Iya, tidak sia-sia ya, dukungan kepada gereja khususnya Klasis GKI Sorong. Dan memang pemirsa, ini di usia yang ke-67 tahun, bukan usia yang muda lagi bagi GKI Tanah Papua, dan itu dibuktikan oleh Klasis GKI Sorong. Di depan ada medali tapi juga ada piagam. Pak Fanik mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait ada medali juga ada piagam yang di depan kita ini. Oh iya, ini rekor ya. Rekor yang diberikan berupa wujud, ini juga wujud penghargaan ya dari Muri kepada kelas GKI Sorong. Pertama piagam ya, piagam ini menjadi bukti ya sampai kapanpun ini ya, sampai kapanpun, mulai dari 67 tahun ini terus ya ada. Dan medali ya, medali ini ya pada saat diberikan memang dikalungkan. Pak Fanik, maaf saya potong, ini sebelum Badan Pekerja Klasis yang ini, di Badan Pekerja Klasis sebelumnya pernah tidak mendapat penghargaan atau medali ataupun prestasi sebesar ini? Kalau dari Muri belum ya enggak, ini baru nih, baru di Badan Pekerja Klasis ini ya, di periode 2023-2027. Iya, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, dan memang bukan hanya ketua klasisnya yang seorang perempuan, tapi sekretaris juga nih, sekretaris klasis juga seorang perempuan. Artinya Klasis Sorong ini dinakodai oleh dua orang wanita hebat yang Tuhan pilih dan tempatkan untuk pekerjaannya. Ya, baik, ini untuk Ibu Ketua Klasis, selain kegiatan ini ada kegiatan apa lagi yang dipertandingkan atau dilombakan dalam rangka HUT GKI di Klasis Sorong khususnya nih? Oh, yang kemarin itu seperti tadi saya sudah sebutkan dan juga Pak Wakil Ketua, kita ada lomba penghayatan ini pengakuan iman GKI di Tanah Papua. Kan kita sebenarnya di gereja itu ada pengakuan iman Rasuli, pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Athanasius, atau ada juga pengakuan iman lain yang tidak bertentangan dengan aturan gereja. Sudah ada. Lalu identitas kita sebagai GKI itu juga dalam pengakuan kepada Allah Tritunggal sudah dirumuskan satu pengakuan iman yang disebut pengakuan iman GKI di Tanah Papua. Nah, itu kan baru diputuskan di Waropen. Nah, supaya penjemaatannya jalan lancar, nah salah satu kegiatan lomba itu penghayatan pengakuan iman GKI di Tanah Papua. Caranya gimana? Oh, jemaat-jemaat dong lomba dulu di dalam jemaat. Habis itu yang sudah juara dong utus ke klasis untuk ikut lomba tingkat klasis. Lalu ada cerdas cermat. Kita juga punya aturan di gereja yang baru diputuskan juga adalah panduan pelayanan dan petunjuk teknis. Itu hal-hal yang terkait dengan mengatur pelayanan dalam GKI di Tanah Papua. Banyak cara kita lakukan penjemaatannya. Bisa dalam pertemuan dengan majelis jemaat, tapi juga salah satunya adalah bikin dia dalam bentuk cerdas cermat, supaya dong baca, dong itu pahami apa yang sebenarnya harus dilakukan dalam seluruh proses atau mekanisme pelayanan setiap minggu atau setiap waktu di gereja. Dan luar biasa, itu kan pesertanya harus ada ketua majelis jemaatnya. Jadi 3 orang, salah satunya ketua majelis jemaat, dan dari yang juara itu kan tong mau rencananya tuh 3 saja, 3, jadi juara 1, 2, 3. Oh, tapi pas sudah lomba itu seru sekali soal-soal, dan saya bilang sama mereka hasil ini menunjukkan bahwa tujuan kita tercapai, bahwa hampir sebagian besar sudah hampir 90% panduan dan petunjuk teknis itu dipahami di jemaat-jemaat. Nanti soal praktek kan kita terus masih ulang-ulang ya, tapi bisa. Dari mana? Karena ada juara satunya 2. Juara 1 2, juara 2, lalu juara 3-nya ada 2. Itu jemaat. Juara 1 jemaat Suara Klaligi sama Bukit Sion Klawasi. Juara 2 jemaat Manoi. Juara 3 jemaat Shalom Klademak dengan Eva Tamatelamagi. Dan ini saya senang sekali karena dong semua berusaha untuk menjawab. Dan selain lomba itu cerdas cermat, lomba, lalu paduan suara. Dan paduan suara nih, wah luar biasa. Saya bersama dan Badan Pekerja Klasis
karena sinode terus menghimbau untuk penjemaatan Mars dan himne GKI di tanah Papua. Lalu memang ada jemaat begini, mungkin dengan siaran ini juga kalau ada jemaat yang nonton, kan ada yang bilang kenapa ganti himne GKI, dulu kan ada himne yang namanya syukur ya Tuhan kami. Itu belum pernah dalam dokumen GKI di tanah Papua ditetapkan sebagai himne GKI. Kita saja yang kalau itu bilang himne. Lalu dia tidak bisa ditetapkan menjadi himne GKI karena musiknya itu sudah pernah dibuat oleh orang lain. Jadi kan tidak bisa toh, itu ada persyaratannya kan untuk masuk. Jadi dibuatlah Mars dan himne yang baru, lalu ditetapkan, dan sinode terus kasih ingat, harus apa namanya, penjemaatan. Nah, kita nanti ada event lagi nih setelah kita penjemaatan ini lewat HUT 67. Nah, Badan Pekerja Sinode Wilayah 7, Bapak Penatua Nimrod Sesa sudah menggagas, sudah dibentuk panitia. Nanti itu ada mau lomba untuk penjemaatan ini lagi terkait Mars dan himne GKI itu. Untuk tanggal wilayah 7, untuk wilayah 7 dan 11, itu tanggal 6 Desember. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Dan yang juara di 10 ini, paduan suara yang juara 10 terbaik itu yang akan mewakili Klasi Sorong pergi lomba di tingkat wilayah. Begitu. Baik, ya. Menarik sekali Bu Jen, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam perbincangan di Tajuk Malam hari ini. Tentunya sudah di segmen yang terakhir, dan juga kami sampaikan kepada Anda semuanya, khususnya warga GKI di Klasi Sorong, bahwa penghargaan rekor muri hari ini merupakan sesuatu yang baru dan membuat sejarah baru di GKI di tanah Papua, khususnya bagi Klasi Sorong di bawah kepemimpinan periodisasi yang baru Badan Pekerja Klasis ini, dan tentunya sesuatu yang sangat luar biasa, dan kita berharap menunggu ide-ide cemerlang dari Badan Pekerja Klasi Sorong untuk kedepannya lagi, selain ukulele tapi juga ada perlombaan apa lagi yang terus mempersiapkan warga gereja, khususnya generasi muda kita, untuk dipersiapkan menjadi pelaku-pelaku firman, pelaku Injil untuk kedepannya, dan terus bersaksi, bersekutu dan melayani di dalam rumah besar GKI di tanah Papua, khususnya di Klasi Sorong. Dan kita juga sudah mengakhiri di waktu segmen 4 ini sudah merupakan segmen yang terakhir, dan kita akan mendengarkan pujian ukulele dari narasumber kita Badan Pekerja Klasis. Ada Bapak Wakil Ketua, Ibu Ketua Klasis, tapi juga anggota BPK Wilayah 3. Iya. Silakan ini Ibu Ketua bisa satu pujian ukulele ya. Itu